wabarakatuh. Bismillah. Ini adalah sepenggal kisah, senandung kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy terdama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Berkisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup dengan 10 menit, 10 jam atau 10 hari. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk rahmatan lil alamin dari sebelum lahir, sesudah lahir, bahkan sampai saat ini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah berfirman, aku tidak akan mengutus Muhammad kecuali dia sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Satu contoh rahmat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dari sebelum masa lahirnya Nabi Muhammad. Zaman Nabi Musa alaihissalam, ibu yang mengandung di kala itu merasa gelisah jikalau nanti lahir anaknya adalah laki-laki. Berbeda dengan masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya mengandung dengan rasa ketenangan, kedamaian. Kenapa? Karena saat itu melahirkan anak laki-laki adalah menjadi kebanggaan bagi kaum musyrikin kala itu. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Ya Allah ya Rasulullah, 2 bulan udah ditinggalkan oleh ayahnya. Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW meninggal. Sejak kecil beliau bersama Abu Talib bersama ibundanya. Akan tetapi adat kala itu adalah anak laki-laki yang baru lahir, bayi yang baru lahir adalah memiliki ibu susuan. Dan ibu susuan Nabi Muhammad SAW ada Halimah. Berkisar sekitar 5 tahun Rasulullah SAW bersama Halimah. Dan di saat itu banyak sekali keberkahan rahmat Allah yang diturunkan kepada Halimah dan sekitarnya. Ya, salah satunya adalah untanya Halimah yang tua tiba-tiba mengalir susunya menjadi banyak. Lingkungan sekitarnya menjadi subur. Ya. Dan Nabi Muhammad kala itu mengalami peristiwa, yaitu dibelah dadanya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan hal itu diketahui oleh anak-anak Halimah yang lain. Maka dengan spontan memberikan laporan kepada Halimah bahwa Nabi Muhammad katanya dibunuh. Akhirnya karena rasa ketakutannya, Halimah pun menyusuli Muhammad. Dan ternyata Muhammad dalam keadaan baik-baik saja. Dengan kejadian itu, maka Halimah pun bersepakat karena sudah sesuai dengan perjanjian untuk mengikuti selama 5 tahun bersama Halimah. Akhirnya Halimah memulangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Mekah bersama Abdul Muttalib dan ibunya Aminah, ya. Dan ternyata
luar biasa. Sepanjang perjalanan banyak kisah-kisah yang memberikan rahmat, keberkahan bagi lingkungan sekitar. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan Al-Amin. Gelar Al-Amin adalah orang yang jujur. Siapa yang memberikan gelar itu? Adalah orang-orang kafir kala itu. Rasulullah sebelum wafatnya hijrah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana sebelumnya sudah melakukan dakwah dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Salah satu peristiwa yang penting adalah peristiwa Fathul Makkah. Mudah-mudahan sepenggal kisah ini bisa memberikan banyak hikmah buat kita semua. Betapa mulianya Rasulullah dari segi akhlaknya, dari segi keteladanannya sungguh banyak buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak membaca sholawat, dengan banyak menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan datangnya dari saya sendiri, mohon dimaafkan. Wal-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.